الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi Ma'arif Teknologi 3 Tunjukuri yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah paring rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul, dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan buka bersama di bulan suci Ramadan ini, tepatnya di hari yang ke-20. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya dapat hadir. Semoga apa yang kita lakukan akan mendapatkan ridho dan idenya, dan sekaligus akan memperlancar kegiatan kita pada sore hari ini. Dan harapan juga mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, di hari yang ke-20 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima. Dan semoga kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran amal ibadah puasa, sholat, dan sekaligus zakat fitrahnya yang telah kita lakukan pagi hari tadi. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayat yang tadi saya bacakan adalah ayat anjuran, ayat perintah untuk kita sebagai umat yang beriman diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan puasa, maka tergolong orang yang tidak beriman. Tidak beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berarti kita semuanya, maka sudah tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan itu. Dan sesungguhnya puasa yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyikapi bulan suci Ramadan ini, bahwa di bulan suci Ramadan ini di samping kita diperintah untuk berpuasa, juga untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang lain, seperti ibadah sholat sunnah tarawihnya,
Jadi di siang hari kita untuk berpuasa, di malam harinya untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Dan juga di samping kita berpuasa juga diperintahkan untuk membaca Al-Quran, membaca Al-Quran atau yang biasa dikatakan tadarus Al-Quran. Dan semua amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan, pahalanya ditingkat-tingkatkan. Digambarkan atau salah satu amalan ibadah membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini, di dalam membaca satu huruf itu akan diganjar dengan 10 kebaikan, bahkan akan dihitung sampai 1000. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai generasi yang Islami, mari kita budayakan membaca Al-Quran. Ibadah puasa di siang harinya dan malamnya sholat tarawih, dan diiringi lagi kita membaca Al-Quran. Kemudian banyaklah bersedekah. Bersedekah di bulan suci Ramadan juga dilipat gandakan pahalanya. Barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang sedang berpuasa, maka akan diganjar seperti orang yang sedang berpuasa. Itu ganjarannya bersedekah di bulan suci Ramadan. Banyak sekali pahala-pahala yang kita raih. Bulan suci Ramadan merupakan bulannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari kemarin rangkaian dari bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Dari kemarin kita mendengarkan bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi kita Muhammad atau bulannya Rasulullah. Dan bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad. Artinya rangkaian dari bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini beruntut yang di dalamnya kita supaya mengamalkan amalan-amalan ibadah. Di bulan Rajab kita dengar nadhoman, kita dengar sholawatan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Nah, sekarang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di bulan suci Ramadan. Bulannya umat Nabi, bulannya untuk panen, bulannya untuk menunai amalan-amalan ibadah yang nanti ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya banggakan, ada sebuah kisah, dari Raja Zulkarnain. Siapa? Raja Zulkarnain. Di zamannya Raja Zulkarnain
ini ada peristiwa akan memperluas wilayah kekuasaan. Maka raja dengan beberapa prajuritnya akan melakukan kegiatan memperluas kekuasaan wilayah. Dalam pesannya Raja Zulkarnain ini pesan kepada para prajuritnya. Nanti dalam perjalanan untuk menguasai sebuah wilayah, maka mohon diperhatikan. Nanti dalam perjalanannya kalian akan melalui sebuah sungai. Nah, raja berpesan, hai prajurit-prajurit, nanti dalam perjalanannya nanti kalian akan melalui sungai. Nanti di sungai itu kalian akan menemukan sesuatu. Sesuatu itu silakan kalian ambil. Perintahnya raja kepada para prajurit. Nanti dalam perjalanan menjumpai sungai dan nanti di situ kalian ambil. Nah, di sini terjadi 3 kelompok. Tiga kelompok. Kelompok yang pertama mengabaikan, lah barang apa diambil, nggak ada gunanya. Bergumam mereka. Kelompok yang pertama berarti dia tidak mengambil dari pesan sang Raja Zulkarnain. Dia tidak mengambil, padahal dia menemukan barang. Nah, barang tidak berguna menurutnya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, dia mencari, dia menemukan, dan dia mengambil. Dia ambil dan langsung dimasukkan ke dalam wadah. Nah, setelah itu dia, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua mengambil, melaksanakan perintah dari sang raja. Kelompok yang kedua mengambil, tapi hanya sekedarnya, mengambil sekedarnya saja. Kemudian kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini dia dengan semangatnya karena ada perintah dari raja, maka dia mengambil begitu banyak yang dia jumpai dan dia masukkan ke dalam tas. Nah, ada berapa kelompok? Ada 3 kelompok. Yang pertama, dia dibesarkan untuk mengambil sesuatu, dia tidak mengambil. Kelompok yang kedua, dia mengambil tapi hanya sekedar. Dan kelompok yang ketiga, dia mengambil dengan penuh kegembiraan dan mengambil banyak sekali. Nah, kemudian berjalanlah mereka. Berjalan kemana? Ke tempat yang akan dituju. Dan di situ sampailah di pemberhentian, di tempat beristirahat. Di dalam peristirahatan, perintah dari raja dilihat, dibawa, dilihat
apa yang tadi sudah diambil. Apa yang tadi sudah diambil. Yang pertama, dia tidak bawa apa-apa. Artinya dia mengabaikan perintah dari rajanya. Yang kedua, dia melihat yang dibawa, yang diambil adalah tadi dia merasakan bahwa yang diambil adalah batu. Ternyata setelah dibuka di tempat peristirahatan, dia berupa intan permata, emas. Maka dia bergumam, waduh, saya hanya mengambil cuma sedikit. Nah, berarti ada perasaan ngacuh. Ada perasaan ngacuh. Kemudian yang ketiganya, yang tadinya dengan semangat mengambil begitu banyak, maka dia merasa gembira. Alhamdulillah, saya membawa, saya mengambil banyak. Dan di situ berbentuk semuanya intan permata, ya, berbentuk emas. Maka dia senang sekali karena dia melaksanakan perintah dari raja. Nah, peristiwa ini ada 3 golongan ini. Yang tadi pertama adalah tidak membawa apa-apa. Yang kedua membawa tapi hanya sedikit. Yang timbul perasaan ajok, kenapa aku orang bawa kapian. Dan yang ketiga adalah dia merasa puas, merasa bangga. Ini sikap ini begitu akan dipraktekkan atau akan digambarkan dengan amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan begitu tadi saya sampaikan bahwa amal ibadah itu banyak sekali, dilipat ganda. Maka barang siapa yang beramal di bulan suci Ramadan, dia akan diberi pahala yang begitu banyak. Tapi barang siapa yang tidak beramal di bulan suci puasa bulan suci Ramadan, dia tidak mendapat apa-apa. Begitu yang melaksanakan amal ibadah dengan kesungguhan, sholat tarawih malamnya, tadarus Al-Quran di malamnya juga, dan puasa di siang harinya, dan memberikan sedekah, dia akan mendapatkan ganjaran yang begitu banyak. Itulah amalan ibadah di bulan suci Ramadan, seperti tadi para prajurit yang diamanati oleh Raja Zulkarnain. Di bulan suci Ramadan ini, agar kita tidak ngajuh, ya mari kita beramal, beribadah dengan penuh kesungguhan, agar nanti di akhir bulan suci Ramadan kita akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran yang nanti kita digambarkan seperti anak yang baru lahir. Artinya terlepas dari dosa yang nanti akan dipestakan dengan peristiwa halal bihalal. Akan kita laksanakan dengan hari raya Idul Fitri. Di situ kita akan bersenang-senang karena sudah bebas dari dosa-dosa yang telah kita lakukan selama sebelum bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang saya banggakan, saya cintai. Nah, itu untuk pada sore hari ini. Maka pada
kesempatan ini. Mari kita ikuti bersama berbuka puasa. Ya. Belum nanti. Tadi ini artinya belum di bawah ya.